Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberi hidup. Tolong kami supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 25, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 25 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tema kita pada hari ini adalah God as host, atau dalam bahasa Indonesianya itu Tuhan atau Allah sebagai tuan rumah. Kalau kita biasanya merenungkan mengenai Allah, itu biasa kita mengertinya atau belajar itu Allah sebagai pencipta, atau mungkin Allah sebagai penguasa, atau mungkin Allah sebagai juru selamat, Allah penyelamat. Nah, Allah sebagai tuan rumah mungkin agak jarang kita dengar. Memang istilah itu mungkin tidak kentara atau eksplisit ada di dalam Alkitab, Allah sebagai tuan rumah. Tetapi kalau kita lihat kisah Alkitab, maka ada beberapa bagian yang memberi indikasi menunjukkan peran Allah sebagai tuan rumah. Ya, peran Allah sebagai tuan rumah. Dan salah satunya itu ada di sini, di Yesaya 25 ayat 6 sampai 8. Yang penting mungkin yang perlu kita pikirkan adalah kenapa ya kadang-kadang Allah digambarkan sebagai tuan rumah. Tuan rumah itu biasanya dianggap baik kalau dia menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang datang. Ya. Kalau misalnya kita lihat di Alkitab, maka biasanya ketika Allah digambarkan sebagai tuan rumah, maka itu mau menekankan kemurahan Allah, menekankan kebaikan Allah kepada mereka yang datang. Tidak terkecuali di sini. Ketika kita baca Yesaya 25, 6 sampai 8, maka itu juga kelihatan mengenai kemurahan Allah. Tapi tidak hanya kemurahan Allah saja, ada beberapa hal juga yang bisa kita pelajari spesifik mengenai kemurahan Allah itu. Ya, mari kita mulai dulu. Kalau kita lihat di ayat 6, maka konteksnya sederhananya itu adalah Tuhan sedang mau mengadakan jamuan. Kenapa mau mengadakan jamuan? Kalau misalnya kita baca misalnya dari pasal 24 ayat 23 itu ada gambaran pasal 24 23b, Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion di Yerusalem. Jadi di sini gambarannya adalah Allah yang datang untuk menjadi raja. Allah yang datang sebagai raja yang memerintah di Yerusalem atau di Gunung Sion. Nah, zaman dulu tuh tetangga-tetangganya kerajaan Israel, biasanya kalau misalnya ada yang mau menjadi raja, dikukuhkan menjadi raja, ya, itu pasti ada jamuannya. Hampir sama seperti kita sekarang. Jadi ada jamuannya, jadi dikukuhkan perayaan besar untuk merayakan dia menjadi raja, kemudian pasti pada undangannya tuh rakyatnya tuh diundang untuk merayakan dan kemudian untuk makan. Ada jamuan yang besar sekali. Dan jamuannya itu pasti enak-enak, ya, jamuannya pasti enak-enak, dan itu tidak hanya untuk merayakan, tapi untuk menunjukkan ini loh raja kalian yang memperhatikan kalian, raja kalian yang menunjukkan kemurahannya, kebaikannya kepada kalian. Gambaran ini juga yang ada waktu kita baca Yesaya 25 ayat 6 dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita mau pilah-pilah, tuan rumahnya siapa? Tuhan. Tuan rumahnya Tuhan, ya, Tuhan semesta alam. Lokasinya di mana? Jamuannya.
di Gunung Sion. Kenapa di sana? Karena di Yerusalem atau Gunung Sion itulah biasanya raja memerintah, dan di sana juga Tuhan bertahta. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka Tuhan datang sebagai raja. Oke. Dan yang keempat yang paling penting, menunya apa? Ada yang tahu menunya apa? Menunya apa? Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Bahasa modernnya kolesterol. Maksudnya apa di sini? Bergemuk atau lemak itu bahasa Indonesia terjemahan LAI itu bagus gitu ya. Itu dia dekat dengan aslinya. Masakan yang bergemuk atau masakan yang berlemak. Kita kalau suka makan daging gitu kita juga tahu biasanya yang paling enak itu kalau yang ada lemaknya. Ya, di zaman Israel dulu bagian lemak itu dianggap sebagai bagian yang terbaik. Ya karena mungkin waktu itu banyaknya tuh modelnya tuh bakar-bakaran gitu, jadi wangi sekali. Jadi wangi sekali, dan itu pun biasanya kalau misalnya dalam memberikan persembahan pada Tuhan, korban bakaran sebagainya, bagian yang lemak itu bagiannya Tuhan. Jadi bagian yang terbaik. Jadi ini mau bilang makanan yang bergemuk atau makanan yang berlemak itu mau bilang makanan yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya kita cium wangi sekali gitu, enak banget. Buat rekan-rekan yang sedang diet atau yang kolesterolnya tinggi, bertahan sebentar ya. Bukan bermaksud. Tapi di sini dikatakan makanan yang berlemak, intinya itu wangi sekali, enak sekali. Ibaratnya kalau misalnya kita lihat ini kemudian kita gambarkan itu sampai ngeces gitu. Sampai kangking enaknya. Jadi mau bilang bahwa Tuhan akan ada jamuan, makannya yang paling baik. Enggak cuma itu, ada anggurnya juga. Suatu perjamuan dengan anggur tua, yang tua benar. Jadi enggak cuma anggur itu biasanya makanan, minuman perayaan juga, tapi ini dikatakan anggur yang sangat tua sekali. Jadi itu anggurnya itu kuat. Ya. Jadi makanannya enak sekali, anggurnya kuat sekali. Tapi kalau kita lihat di sini, Alkitab mau bilang enggak cuma enak sekali, mau dibilang bahwa itu lebih daripada enak. Karena diulang lagi, dikatakan masakan yang enggak cukup bergemuk, dikatakan bersumsum. Sumsum juga sama. Saya nggak tahu, mungkin ada dari kita yang suka makan sumsum gitu ya. Kalau bagian daging tuh biasanya agak keras, tapi kalau sumsum itu kayak lumer. Zaman dulu tuh nggak ada Wagyu dan teman-temannya gitu ya. Daging yang lumer itu mungkin belum ada ya. Yang ada itu yang gampang lumernya itu ya lemak, sumsum. Itu. Jadi mau bilang ini enak banget. Dan gak hanya makanan yang berlemak dan bersumsum, tetapi juga dikatakan anggur yang tua tadi itu disaring gitu. Jadi tadinya mungkin masih ada endapannya gitu ya. Ini disaring khusus gitu. Luar biasa sekali. Ya. Jadi ini mau mengatakan bahwa Allah sebagai tuan rumah di dalam kemurahannya itu menyediakan. Tetapi tentu saja sebenarnya fokus utamanya bukan di menunya. Kita harus lihat ke paling tidak dua hal yang lain. Kenapa ini begitu menggambarkan kemurahan Allah? Ada dua hal di sini yang unik menggambarkan kemurahan Allah. Yang pertama, kemurahan Allah ini ditujukan kepada semua orang. Ya, tidak terbatas pada orang Israel sendiri. Jadi kalau misalnya zaman dulu biasanya kalau misalnya raja ya jadi raja, kemudian ya yang datang ya rakyatnya dan teman-temannya gitu. Tapi di sini kalau kita lihat itu terbuka buat semuanya. Itu nggak umum gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat di ayat 6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa, all nations. Di ayat 7, di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang disebelungkan kepada segala suku bangsa, all peoples. Ya. Kemudian di bawahnya, dan tudung yang dituduhkan kepada segala bangsa-bangsa, sekali lagi all nations. Jadi hal pertama yang agak tidak biasa adalah kemurahan Tuhan itu enggak cuma untuk orang Israel. Kemurahan Tuhan itu untuk semuanya, bangsa-bangsa tetangga. Teman berantemnya orang Israel yang tadinya gontok-gontokan, Tuhan bilang semuanya, gak terkecuali. Ketika Tuhan datang sebagai raja, jamuan ini yang menunjukkan kemurahan Tuhan
itu berlaku untuk semua. Kalau misalnya kita pikirkan konteksnya sekarang, semua ya memang semua gitu. Jadi ini tidak terbatas ke suku tertentu, itu untuk semua. Ini tidak terbatas ke masyarakat ekonomi tertentu, ini untuk semua, termasuk yang kita anggap miskin banget. Ini tidak terbatas ke orang-orang yang katakanlah sehat. Ini juga terbuka misalnya kepada mereka yang katakanlah punya cacat fisik. Kadang-kadang kalau misalnya kita di gereja itu agak susah mungkin kalau misalnya nanti kalau ada jemaat yang nggak bisa dengar gimana? Gimana caranya kita menyampaikan firman? Agak susah kan ya. Tetapi Alkitab mau berkata ini untuk semua. Kemurahan Tuhan tuh nggak bisa kita batasin. Tidak hanya mereka yang cacat fisik, mungkin kita sering ketemu dengan mereka yang cacat mental. Apakah kemurahan Tuhan itu ada batasnya? Kalau kita lihat enggak loh. Di bagian lain itu kalau kita lihat tuh banyak gambaran mengenai Allah akan mengundang mereka yang fakir miskin, mereka yang cacat dan sebagainya untuk ngumpul. Untuk menikmati kemurahan Tuhan. Jadi termasuk mereka yang katakanlah oleh masyarakat dicap cacat mental, oleh masyarakat yang dicap gagal, masyarakat mencap sampah. Itu sama Tuhan, yuk. Karena gak ada batasnya. Kemurahan Tuhan itu terbuka untuk semua. Saya pikir ini juga penting bagi kita. Ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau disiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan, maka harus juga mencerminkan kemurahan Tuhan yang menjangkau semua. Jangan sampai kita juga pilih-pilih gitu ya. Saya cuma mau melayani di sini, nggak mau di sana, mau di kota, nggak mau di desa, mau di tempat yang nyaman, di sana berantakan. Mau pokoknya asal gajinya segini, kalau enggak saya nggak mau. Itu kan kita membatasi. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, Tuhan bilang enggak cuma buat Israel loh, buat semua. Yang tadinya teman gontok-gontokannya Israel, itu juga yuk sini. Nikmatilah kemurahan Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, maka kemurahan Allah itu paling nyata, itu terlihat dari ketika Allah memberikan pemberian yang lain, yaitu menghapus maut. Ya, kalau kita lihat mulai di ayat 7, itu dikatakan, di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan, dan seterusnya. Kalau kita lihat mirip sama atas ya, di atas gunung ini Tuhan kasih jamuan, kemudian di atas gunung ini Tuhan akan melakukan sesuatu lagi. Jadi ada pemberian lagi. Gambarannya nggak cocok-cocok amat, tapi mirip-mirip. Kalau misalnya kita kondangan, biasanya yang suka kondangan gitu ya, yang kita cari itu dua. Yang pertama makanan, yang kedua apa? Sebelum pulang, souvenir. Iya kan, cuma dua itu kan. Kita nggak bisa ngambil yang lain kan. Cuman ada makanan, habis itu ada souvenir. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalnya orang kondangan, dia kasih pemberiannya ya yang dalam bentuk makanan, juga kasih pemberian yang lain lah kepada kita gitu. Di sini agak-agak mirip tapi beda. Kalau souvenir itu kan kayak sesuatu yang utama tuh makanan gitu ya. Yang utama tuh makan. Souvenir itu biasa kecil-kecil, nggak begitu mahal gitu. Makanannya tuh yang biasa mewah. Tapi di sini mungkin bahkan kebalikannya. Yang paling utama yang mau ditekankan di sini adalah pemberian ini. Bukan masalah menu makanannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan, atau bahasa aslinya itu menelan. Menelan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Menelan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Di sini gambarannya adalah kalau misalnya kain, LAI langsung terjemahkan itu kain perkabungan. Jadi gambarannya ingat kalau misalnya dulu itu kan mereka suka berantem ya, gontok-gontokan perang. Yang namanya perang itu ya pasti perang, berantem, ada yang mati. Perang pasti bikin penderitaan. Perang pasti membuat orang menjadi meratap. Kalau misalnya nggak tahu, kita belum tahu seberapa beratnya itu perang, misalnya kita baca aja kitab ratapan. Itu ratapan karena perang. Atau kalau mau lihat efek dari perang, lihat aja perang Rusia dan Ukraina.
itu dampaknya tuh terus menerus, makin lama tuh makin menghancurkan. Dan di sini Tuhan bilang, ini pemberianku. Apa? Tidak akan ada kain perkabungan. Tuhan akan, bahasa Indonesia, dikoyakkan atau ditelan. Gak akan ada, gak perlu pakai lagi kain perkabungan. Kenapa? Di ayat 8. Ia atau Tuhan akan meniadakan. Kata yang sama dipakai. Ini sebenarnya maksudnya menelan. Ia akan menelan maut untuk seterusnya atau selamanya. Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Ini yang terjadi. Dan kalau kita mau berbicara mengenai kemurahan Tuhan yang paling nyata, ini dia. Ini pakainya itu negatif gitu ya. Maut nggak ada. Duka cita air mata nggak ada. Dengan kata lain, Tuhan akan kasih hidup. Tuhan memberi hidup yang penuh sukacita. Bahasa Kristennya itu hidup kekal atau keselamatan. Dan ini yang dikatakan. Ia akan menelan maut. Nggak akan ada lagi. Yang namanya perang apa segala itu nggak akan ada lagi. Nggak ada lagi yang namanya mati. Jadi nggak perlu lagi yang namanya nangis. Nggak akan ada lagi yang namanya penderitaan. Jadi nggak perlu lagi yang namanya nangis. Ini semua akan dihapus. Ini saya pernah nanya, tapi saya lupa nanya ke jemaat yang mana gitu. Kapan terakhir kali kita menangis? Karena sedih ya, bukan karena senang. Pernah ingat gak? Kapan terakhir kali kita nangis? Karena selama kita hidup, pasti akan ada nangisnya. Nanti pun kita pasti akan nangis, entah kapan. Kenapa? Karena yang namanya penderitaan dan maut akan terus ada sampai kita mati. Jadi kita nggak bisa menghindar, mau lari kemanapun, suatu saat kita akan nangis. Nangis karena orang yang kita kasih meninggal, orang tua, pasangan, saudara. Itu kita nggak bisa lari, kita akan nangis karena maut itu. Nangis mungkin karena tekanan hidup yang berat, ada kabar mengenai penyakit yang nggak bisa disembuhkan, kabar mengenai kondisi keluarga yang makin hancur, itu nangis. Dan kita nggak bisa lari. Mungkin kita di sini aman ya di asrama, tetapi ketika kita mungkin balik lagi ke rumah kita, terjadi lagi. Kita akan nangis lagi. Ada banyak hal yang membuat kita nangis. Mungkin kita nangisnya buat anak-anak muda gitu ya, gebetan kita diambil orang, padahal kita susah dapat. Bagi orang tertentu mungkin itu lucu, tapi bagi kita itu real gitu ya. Tuhan kenapa gagal lagi? Mungkin sebagian kita nangis gara-gara dosen. Ini padahal baru hari ketiga ya. Kalau gara-gara dosen ya apa boleh buat ya, bersabarlah ya, tunggu 2-3 tahun lagi selesai. Oke. Kapan nangisnya itu akan selesai? Ini janji Tuhan. Ketika Tuhan datang sebagai Raja, Tuhan akan menelan maut untuk selamanya, dan Tuhan akan menghapuskan air mata dari segala muka. Ini yang kita tunggu. Dan Tuhan bilang, ini saya kasih. Inilah bentuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Makanya ayat ini itu terus terngiang-ngiang waktu kita baca di Perjanjian Baru. Rasul Paulus di 1 Korintus ketika berbicara mengenai Allah Yesus yang menjadi Raja, mengalahkan musuh-musuhnya. Dan Rasul berkata, dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Dan kemudian di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54, dia bilang, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini merujuk ke Yesaya 25 ini. Ketika dikatakan Allah telah menelan maut untuk seterusnya.
Dan gak berhenti di sini. Kalau kita lihat pasal Wahyu, pasal 21, kitab yang terakhir, ketika Yohanes memiliki penglihatan, melihat langit yang baru, bumi yang baru itu. Dan dia melihat Allah yang bertahta. Apa yang dia lihat dan apa efek atau dampak dari Allah yang bertahta itu? Itu saya bacakan ayat 2, pasal 21 ayat 3 sampai 4. Ini sering dipakai. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan apa yang terjadi? Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ketika Allah datang sebagai raja, maka yang namanya nangis karena duka cita nggak ada lagi. Nggak ada ibadah perkabungan, nggak ada yang mati. Dan itu adalah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemurahan Tuhan yang paling nyata. Hari ini kita berbicara, belajar mengenai God as host. Tuhan sebagai tuan rumah. Tuhan yang memberikan kemurahan. Di Yesaya 25 kita belajar bahwa kemurahannya itu enggak terbatas pada orang kalangan sendiri, tetapi juga kepada semua orang. Karena itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan harusnya juga mewartakan Tuhan yang demikian kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Kita juga belajar bahwa kemurahan Tuhan paling nyata ditunjukkan ketika Tuhan menghapus kematian, memberi hidup, menghapus air mata. Maka kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan juga harusnya mewartakan Allah yang demikian. Memberitakan kepada dunia ini, Allah yang kita sembah, itu Allah yang akan menelan maut. Allah yang akan menghapus air mata. Allah yang akan memberi hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang begitu murah hatinya, yang menjangkau kami, orang-orang yang hina ini, memberi kami hidup, memberi kami pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Dan tolong kami untuk terus teguh bersandar padamu. Karena Engkaulah Allah, kemurahannya itu tak terhingga. Yang tidak hanya menolong kami, tetapi juga menyelamatkan kami dan memberi kami makna hidup. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.